الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Illa billah amma ba'd. Yang terhormat pengurus Masjid Al-Insan, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Insan yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kaji kita, marilah dengan sesama kita manjatkan doa semoga Bapak Ibu yang hadir beserta keluarga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan, dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar Al-Insan yang hari ini sedang sakit. Kita doakan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Mengantarkan doa itu, marilah kita bacakan Ummul Quran, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min zulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah Masjid Al-Insan min afati dunya wal akhirah wa la tasruk waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna washfi mardana wasahi asadana wa qawi a'malana wahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, siang ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Al-Insan yang kita hormati ini. Saya menyampaikan penghargaan yang tinggi beserta ucapan terima kasih atas pilihan Bapak Ibu hadir di Masjid Al-Insan siang ini. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga masuk surga. Siang ini sesuai dengan informasi yang disampaikan kepada Bapak Ibu, kita akan mengkaji fikih sholat sunnah. Fikih sholat sunnah. Apa esensi dari ngaji fikih sholat sunnah ini? Kalau menurut Quran, hidup ini isinya berjuang. Dalam bahasa agama, hidup ini mujahadah. Nabi mengatakan innamal hayatu jihadun wa niyatun. Sesungguhnya hidup ini adalah berjihad dan menetapkan niat karena Allah. Nah, mana dalilnya? Seperti apa orang yang hidup dengan bermujahadah itu? Surat Al-Ankabut ayat 69. Waladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh katanya, berjalan, berjuang di jalan kami, mencari keridhaan kami, kaminya Allah dan para malaikat. Lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan yang mudah meraih ridha Allah. Wa innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang ihsan.
Ihsan itu tingkat tertinggi setelah Islam dan iman. Ihsan. Nabi ketika ditanya, apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Wa illam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah melihat kamu. Jadi orang yang ihsan, orang yang setiap saat dari hidupnya dipersembahkan, didedikasikan untuk Allah. Karenanya hidup ini berjuang. Itu menurut Quran. Para ulama mengatakan mujahadah ini bersungguh-sungguh itu akan menghasilkan walayah fil Islam. Walayah itu tingkat kewalian. Orang akan dicintai Allah kalau hidupnya sungguh-sungguh. Caranya gimana? Taqarrub ilallah, mendekatkan diri pada Allah. Bagaimana caranya? Di samping mengerjakan yang wajib, juga mengerjakan yang sunnah. Jadi samping sholat fardu, sholat sunnah juga kita jalanin. Samping puasa Ramadan, puasa sunnah juga kita jalanin. Kalau bapak dan ibu punya obsesi hidup kayak begitu, hidup ini punya dua makom katanya. Satu makam robaniyah. Apa itu makom robaniyah? Stasiun spiritual, keadaan rohani seseorang, di mana orang hidupnya tawajuh pada Allah, fokus pada Allah. Bagaimana hidup ini untuk Allah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Caranya gimana supaya tawajuh, fokus pada Allah? Taubat. Malah Nabi Muhammad ngajarin beliau setiap hari istighfar 100 kali. Mujahadah, bersungguh-sungguh hidup ini katanya. Apalagi khalwat, menyendiri, bangun malam, sholat malam katanya. Uzlah katanya. Memisahkan diri dari keburukan. Zuhud, hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan. As-sukut, diam. Diam yang ngapain? Zikir. Lapar. Lapar gimana? Puasa. Meninggalkan syahwat. Jadi tidak nurutin syahwat. Syahwat mata, syahwat mulut, syahwat telinga, syahwat tangan, syahwat kaki, syahwat perut. Syahwat di bawah perut. Dan qanaah, merasa cukup dengan karunia Allah. Setelah berjuang. Dagang, kerja, usaha, itu kan berjuang, ibadah juga. Dapat, itulah yang terbaik dari Allah. Itu qanaah namanya. Yang ketiga, yang kedua, kalau Bapak sudah sampai derajat makom robbaniyah, Bapak akan, Ibu sampai kepada makom siddiqiyah. Siddiqiyah itu orang yang ma'rifat. Orang yang sudah kenal Allah. Dan membenarkan semua yang datang dari Allah. Dia yakin banget semua dari Allah pasti baik. Kita sekarang bisa ada di sini, ini karena kuasa Allah. Karenanya orang yang seperti itu katanya, dia akan muraqabah, merasa dirinya diawasi Allah. Kemana aja kita pergi, Allah lihat saya. Apa saja kita ucapkan, Allah dengar. Karena dia akan jujur, lurus, benar. Huzun, kelihatan seperti sedih gitu. Wajahnya, tampilannya melankolis. Tidak kelihatan foya-foya, senang-senang, ketawa-ketawa. Sabar, ulet. Dalam bahasa yang gampang, ulet, tahan uji, tidak mudah menyerah. Syukur, banyak berbagi. Istiqomah, lurus, ajeg, tetap. Zikir, selalu ingat Allah. Dan futuwah,
punya jiwa kesatria. Gitu. Jadi kalau bapak bersungguh-sungguh, ibu bersungguh-sungguh, dapat 2 nih, kata gitu. Kita lanjut lagi. Mana dalilnya kita disuruh beribadah sampai akhir hayat? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai ajal tiba. Yakin di sini bukan yakin la syakka fi, tapi sampai ajal. Jadi ibadah sampai mati gitu. Kalau belum meninggal jangan berhenti ibadah. Ibadah badaniyah seperti sholat, puasa. Ibadah maliyah seperti zakat, sedekah. Ibadah nafsiyah seperti sabar, syukur, ikhlas. Sampai mati gitu ya, sampai akhir hayat. Kenapa? Ibadah pada Allah tidak ada putusnya. Kalau belum meninggal, jangan berhenti ibadah. Pengabdian pada Allah hingga ajal tiba, katanya. Tidak ada kata berhenti dalam ibadah. Kesinambungan pengabdian yang tulus pada Allah akan menghasilkan hamba yang dicintai Allah. Kita kepengen jadi orang yang mahbub, dicintai Allah. Nah, supaya bisa jadi dicintai Allah, di samping yang fardu, yang sunnah jalanin. Gitu. Nih, apa ada dalil bahwa ada wali? Ada. Bapak baca dalam kitab Dalilul Falihin. Allah sendiri menyampaikannya hadis qudsi itu. Man adali waliyan faqad adzantuhu birharb. Siapa memusuhi waliku, katanya, aku menyatakan perang dengan orang itu, katanya. Jadi kalau gitu gimana? Ada orang yang disebut wali min auliyaillah. Baik, sekarang itu dasar-dasar teologis. Kenapa kita mau melaksanakan amal sunnah? Kenapa mesti ada fikih sunnah? Sekarang kita masuk sekarang. Sholat. Sholat, kalau kita lihat, ada yang fardu, ada yang sunnah. Sholat fardu semua orang tahu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Fardu ada 2 macam. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu kifayah itulah sholat jenazah. Ada sholat sunnah. Sholat sunnah ada 2 macam. Ada sholat sunnah rawatib. Sholat yang hukumin sunnah mengiringi sholat wajib. Tadi qobliyah, ba'diyah, qobliyah, ba'diyah. Kecuali ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Soalnya bagus kerjain. Ada qobliyah subuh, mahal banget qobliyah subuh. Kata Nabi, khairun minad dunya wa ma fiha. Qobliyah subuh lebih mahal dibandingkan dunia beserta isi-isinya. Qobliyah zuhur ada, malam 4 rakaat kalau bisa. Kata Nabi, rahimallahu rajulan qabla dhuhri sholat qabla dhuhri arba'an. Allah menimpakan rahmat kepada seseorang yang sholat sebelum zuhur 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ba'diyah juga begitu. Kalau bisa 4 rakaat, 2. Baik, kita lihat sekarang. Sholat sunnah rawatib itu ada yang muakkadah. Sholat sunnah rawatib yang dipentingkan. Kalau bahasa kampung, diperlu-perluin. Gitu, ya. Sunnah tapi diperlu-perluin. Gitu. Mana itu? Qobliyah zuhur, paling sedikit 2 rakaat. Paling sedikit. Qobliyah asar, 2 rakaat. Artinya yang ini jangan nggak dikerjain nih. Gitu. Selama badan sehat, nggak dalam keadaan kesulitan, jalanin. Qobliyah subuh, apalagi. Catatannya, khusus qobliyah subuh menempati ranking tertinggi sholat sunnah rawatib setelah tahajud dan witir. Jadi kedudukannya begitu hebat tuh. Sholat fardu tinggi sekali.
Salat sunnah muakkadah. Yang kedua, tahajud witir. Yang ketiga, qobliyah subuh. Gitu. Saking penting qobliyah subuh sampai Nabi bilang, kalau Anda punya harta sebanyak langit dan bumi, tuh, masih lebih mahal qobliyah subuh. Gimana? Bapak punya tanah 20.000 meter di Senayan. Lumayan dong. Diam aja nih. Berapa duit tuh? Banyak lah. 20.000 meter. Bapak punya harta sedunia ini. Masih mahalan qobliyah subuh. Luar biasa. Tausiahnya, selama badan sehat terbut. Kalau bahasa kampung, usahakan sholat berjamaah. Meskipun ngegrepe-grepe. Kata Nabi kepada sahabat, ada sahabat Abdullah bin Umi Maktum, matanya buta, bilang, ya Rasulullah, laisa liqa'id dalam masjid. Saya nggak punya orang yang bisa nuntun saya ke masjid, katanya. Apakah saya mesti sholat berjamaah? Hal samitan, tidak. Kamu kedengeran ajan di rumahmu? Kedengeran ya Rasul. Imshi wala habwan. Jalan, datengin masjid meskipun merayap-rayap. Habwan tuh meraba-raba. Orang buta kan, kalau orang buta suruh nggerepe-gerepe, apalagi yang melek. Ya, saran saya sih kita mau cari apa lagi? Baik, kita lanjut lagi. Itu yang muakkadah. Ada yang ghairu muakkadah, yang tidak dipentingkan. Maksudnya kalau sangat sibuk, terpaksa kita nggak bisa kerjain. Apa itu qobliyah zuhur yang kedua? Tadi zuhur itu 4 rakaat 2-2. Yang pertama muakkadah, yang kedua ghairu muakkadah. Kalau sibuk, repot, banyak kepentingan, masih banyak urusan, yang penting qobliyah yang pertama dulu, gitu. Yang kedua, gitu, ghairu muakkadah. Qobliyah asar yang kedua, asar itu 4 rakaat, qobliyahnya, gitu. Yang kedua itu, yang 2 rakaat yang kedua itu ghairu muakkadah. Ba'diyah zuhur yang kedua, kan 4 rakaat. Nah, kalau dalam keadaan tidak kesulitan, bikin 4-4-nya, 2 rakaat salam gitu. Tapi kalau kadang kita mesti ngajar atau mesti tugas, mesti dinas, 2 rakaat pertama muakkadah, 2 rakaat kedua ghairu muakkadah. Ba'diyah maghrib 2 rakaat ghairu muakkadah. Qobliyah isya 2 rakaat, itu ghairu muakkadah. Ba'diyah isya 2 rakaat ghairu muakkadah. Meski demikian, amat baik bila kita tetap melakukannya karena manfaatnya besar. Selama mampu, badan sehat, jalanin. Selama kita sanggup, nggak ada masalah, jalanin aja. Gitu. Baik, sekarang kita lanjut lagi. Jadi ada sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah nawafil tadi. Apa nawafil? Sholat yang hukumnya sunnah, tidak terkait langsung dengan sholat fardu. Dia terlepas dari sholat fardu. Apa contohnya? Ini dia. Sholat sunnah nawafil, Idul Fitri, nawafil ya. Idul Adha, sholat kusuf pakai kaf, gerhana matahari. Sholat khusuf pakai kha, gerhana bulan. Sholat istisqa, minta hujan. Terus sunnah ghairu muakkadah. Sholatul khauf, sholat dalam keadaan perang atau sholat dalam keadaan bencana. Bapak bisa bayangin kalau banjir begitu kenceng, kalau kita diam di tempat kedorong air, banjir, ya jalan sambil lari, sambil berjalan, sambil lari, sambil naik motor, sambil naik mobil, meninggalkan arena yang bakal kena banjir. Gunung meletus, kita udah ngeliat atau dikasih tahu bahwa akan meletus, erupsi jam sekian,
Kita jalan meninggalkan situ. Sambil jalan meninggalkan tempat itu, masuk waktu zuhur, sholat. Sholatul khauf. Sholat tahajud. Tahajud itu dia statusnya muakkadah, dipentingkan. Tapi kalau ngelihat jenisnya, dia termasuk nawafil. Kenapa? Karena tidak terkait dengan sholat fardu. Sholat witir itu nawafil gitu. Sholat yang hukumnya sunnah tidak terikat dengan sholat fardu. Witir. Buat Nabi, sholat tahajud dan witir wajib. Kata sholatul witri wajibun alaihi wa sunnatul lakum. Sholat witir wajib buat saya, kata Nabi, sunnah buat kalian. Bersyukur kita Nabi ngomong gitu. Kalau Nabi bilang sholat witir wajib buat saya wajib, aduh bonyok dah. Sholatul lail, sholat tahajud wajib buat saya, sunnah buat kamu. Coba, baik banget Nabi. Kalau tahajud wajib, waduh, jangan tahajud subuh aja, siang. Di sini nih Nabi Muhammad tuh baik banget. Apalagi sholat awabin, sholatul awabin. Sholat awabin sholat yang jumlahnya paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 20, hukumnya sunnah, yang sedang 6, dilakukan antara maghrib sampai isya. Jadi kalau bapak habis maghrib zikir, doa, ba'diyah, habis ba'diyah nunggu isya, bikin awabin. Yuk, kerjain aja 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau bisa 20 rakaat. Kalau nggak sempat 6, 2. Nggak sempat juga 2 rakaat dah. Apa faedahnya? Oh, besar. Orang yang suka sholat awabin, Allah jaga dirinya, keluarganya, dan masyarakat di sekitarnya min afatid dunya wal akhirat, dari penyakit dunia, penyakit akhirat. Ya Allah, dijaga dari penyakit. Enak kan? Orang kalau sehat makan apa aja ngegeleser, biar duit banyak. Kalau sakit kagak kepengen. Jadi kalau gitu gimana? Sehat mahal. Kalau bapak sholat awabin, bapak diberikan dijauhin dari penyakit, keluarga bapak dijauhin dari penyakit, masyarakat di sekitar juga jauh dari penyakit. Kalau gitu gimana? Penting awabin. Ya, orang hidup kan mesti banyak celengannya dong, ya kan? Tabungannya banyak gitu. Baik, kita lanjut lagi. Sholat Idul Fitri, Idul Adha, kalau dalam kitab Al-Idain, Idul Fitri, Idul Adha, hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Jumlahnya apa? 2 rakaat. Caranya gimana? Takbir di rakaat pertama, takbiratul ihram, itu rukun itu. Setelah itu membaca takbir 7 kali. Antara takbir dan takbir baca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bertakbir dekat kedua 5 kali selain takbir intiqal. Takbir intiqal takbir perpindahan rukun. Dari sujud kan berdiri baca takbir kan, Allahu akbar, itu nggak dihitung. Nah setelah itu baca takbir 5 kali. Antara takbir dan takbir dibaca tasbih. Kalau sholat Idul Fitri ada khutbahnya, 2 kali khutbah. Takbir pada khutbah pertama 9 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ini khotibnya. Paham ya? Kalau yang sholat tadi rakaat pertama 7 kali,
rakaat kedua 5 kali kalau sholat. Ini khotib nih, khotibnya khutbah pertama takbir 7 kali, maaf 9 kali. Khutbah kedua takbir 7 kali, khotib. Jadi Bapak tinggal ingetin aja, kalau dia takbir di khutbah pertama 9 kali, jelas nih gitu. Kalau 7 kali khutbah kedua, memang begitu mestinya. Bapak hadirin sekalian, sholat Idul Fitri itu punya kekhususan kepada kita jemaah umat Islam, disunahkan bertakbir sejak terbenam matahari malam Idul Fitri. Kalau orang kampung bilang malam takbiran. Jadi besok sholat Id, maghrib, habis maghrib baca takbir. Sampai kapan takbirnya? Hingga imam naik ke mimbar sholat. Begitu imam sudah naik, khotib sudah berkhutbah, stop gitu. Nggak ada lagi khutbah, nggak ada takbir lagi. Itu kalau Idul Fitri. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha gitu, takbir katanya setelah selesai sholat 5 waktu, sejak subuh hari Arafah sampai hari tanggal 13 asar. Jadi beda dikit. Itu sebabnya kalau Idul Adha lebih siar, lebih rame gitu. Takbirnya tanggal 10, 11, 12, 13. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mana dasarnya? Atau kalau pakai bahasa fikih, mana dalilnya sholat 2 hari raya itu? Ini dia. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka laksanakan sholat. Jadi disuruh. Li rabbika, karena Tuhanmu katanya. Wanhar, sembelilah hewan kurban. Berdasarkan ayat ini, sholat Idul Adha itu disuruh. Meskipun disuruh, tapi statusnya sunnah muakkadah, sunnah yang dipentingkan. Terus kalau Idul Adha, kalau Idul Fitri, mana Idul Fitri? Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung katanya orang yang mensucikan dirinya dengan tauhid, dengan bersuci, dengan beribadah. Wa dzakara asma rabbih, kemudian dia sebut-sebut nama Allah. Fasalla, paginya tanggal 1 salat. Nah, salat di sini fasalla itu salat Idul Fitri. Jadi jelas dalilnya. Tausiahnya, selama badan sehat, nggak ada alangan, salat. Setuju? Untung kalau Idul Fitri kita bisa ketemu tetangga, teman, jemaah yang lain di masjid, kita bisa berjamaah, bisa bersalaman. Kalau mesti datang ke rumahnya kan yang kelilingin rumah se-RW, habis waktu kita. Tapi kalau di masjid ketemu salaman, udah selesai. Baik, itu sholat 2 hari raya. Sekarang sholat gerhana. Saya mohon izin, boleh minum ya? Bapak ntar nyusul deh. Apa tuh sholat gerhana? Sholat yang hukumnya sunnah, jika dilakukan karena ada sebabnya. Apa itu? Sebab terjadi gerhana. Gerhana ada 2 macam. Ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Gerhana matahari apa? Karena mataharinya mengalami gerhana, gitu. Dia tertutup, ya, sehingga jadi gelap. Gitu. Nah, ketika terjadi gerhana matahari, kita umat beriman disunnahkan sholat. Gitu. Jadi kalau gerhana matahari bukan ngeliatin mataharinya yang lagi pada gerhana, sholatnya yang disuruh. Gitu.
Apa hukumnya? Sunnah muakkadah. Sunnah yang dipentingkan. Kan jarang, gerhana kan jarang, nggak tiap bulan. Gitu. Mungkin cuma setahun sekali. Jika tertinggal, nggak ada kodoknya. Di sholat yang hukumin sunnah, kalau tertinggal nggak pakai kodok. Tapi kalau qobliyah subuh tertinggal karena sebab-sebab yang masyru', yang sesuai dengan syariat, boleh dikodok. Gitu. Nabi pernah mengkodok sholat qobliyah subuh. Sholat gerhana matahari, gerhana bulan katanya 2 rakaat. Tiap rakaat 2 kali qiyam, 2 kali berdiri. Misalnya rakaat pertama Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surat, ruku, baca tasbih, sami Allahu liman hamidah, sedekap lagi, Fatihah lagi, surat lagi, ruku lagi. Sami Allahu liman hamidah, baru sujud. Jadi tiap rakaat 2 kali berdiri, 2 kali qiyam, dan disunahkan memperpanjang tasbih. Waktu ruku, waktu sujud banyakin tasbih. Dan qiraatnya selain sujud. Jadi waktu baca Quran habis Fatihah disunahkan panjang. Gitu. Kalau bisa sampai selesai gerhana. Kalau gerhananya 3/4 jam, ya 3/4 jam sholatnya. Kenapa? Ternyata ada maksudnya. Kalau terjadi gerhana matahari, kita langsung ngeliatin matahari, itu berpotensi menimbulkan kerusakan pada sistem penglihatan kita. Makanya benar Nabi, kalau gerhana matahari sujud, sholat, bukan ngeliatin matahari. Gitu. Berkhutbah setelah sholat dengan 2 kali khutbah. Jadi khutbah setelah katanya sholat. Jadi sholat gerhana ini mirip sholat id. Gitu. Sholat dulu baru khutbah. Kalau Jumat khutbah dulu baru sholat. Gitu. Bapak Ibu dimuliakan Allah, disunahkan menyembunyikan bacaan di sholat gerhana matahari. Menyembunyikan, nanti bacanya sir. Sunnah tuh. Sendiri-sendiri kayak sholat zuhur. Dan menjaharkannya di sholat gerhana bulan. Kalau gerhana bulan malam-malam disunahkan bacanya agak kedengeran. Gitu. 1 rakaat 2 kali ruku, 2 kali qiyam, 2 kali membaca Fatihah dan 2 kali membaca surat. Gitu. Gampang kan? Saran saya, Masjid Al-Insan kalau ada gerhana bikin soal gerhana, umumin gitu. Karena mengikuti petunjuk Quran. Apabila terjadi gerhana, sujudlah kepada Allah. Baik, apa dasar hukum sholat gerhana? Kalau pakai bahasa fikih, apa dalilnya sholat gerhana? Katanya, Inna syamsa wal qamar, sesungguhnya matahari, kata Rasulullah, dan bulan, kedua-duanya tidak mengalami gerhana, bukan karena mati seseorang, juga bukan karena lahirnya seseorang. Maka apabila kamu menyaksikan keduanya gerhana, matahari itu bulan, maka katanya hendaklah kamu sholat dan berdoalah. Berdasarkan hadis Bukhari Muslim ini, gerhana itu bukan karena ada orang meninggal. Kebetulan waktu kejadian, putranya Nabi, Qasim namanya, meninggal. Pas putranya Nabi meninggal, gerhana. Orang musyrik langsung teriak, anaknya meninggal gerhana, bagaimana kalau bapaknya meninggal? Gitu. Itu dibantah sama Rasulullah. Gerhana itu bukan karena meninggalnya seseorang, juga bukan karena lahirnya seseorang, tapi gerhana itu adalah qudratullah, sunnatullah, yang karenanya kita diminta merespon dengan apa? Sholat dan berdoa.
Gitu. Baik, kita nanya lagi. Sekarang sholat istisqa. Ini kan lagi ngaji sholat sunnah nih. Apa sholat istisqa? Sholat yang sunnah muakkadah, dipentingkan, diperluin katanya. Jumlahnya 2 rakaat. Dimaksud untuk memohon Allah agar diturunkan hujan. Istisqa artinya minta hujan. Kapan orang sholat istisqa? Satu, apabila panjangnya kemarau. Misalnya udah 10 bulan masih panas terus nggak berhenti. Akibatnya apa? Banyak hewan yang sakit. Kenapa? Ya karena kemarau yang panjang itu. Bahkan banyak yang mati. Akibatnya lagi apa? Kekurangan air bersih. Air sungai yang permukaannya makin rendah. Air sungai biasanya deras keluar. Itu kalau sudah kemarau panjang turun saat apa saat gitu. Kekeringan di mana-mana, sawah kering, tanaman kering. Akibatnya kesulitan pangan. Akibatnya lagi apa? Penderitaan di mana-mana. Harga kebutuhan pokok meningkat. Kenapa? Karena kekeringan yang terjadi di mana-mana. Kalau ini sudah terjadi, agama ngajarin sholat gerhana, sholat istisqa. Imam di sini kepala negara, memerintahkan kepada masyarakat dipimpin oleh para ulama untuk bertaubat. Jadi nggak langsung sholat istisqa, taubat dulu. Karena boleh jadi kemarau yang nggak berhenti, panasnya nggak berhenti, ada yang nggak beres nih. Gitu. Taubat dulu katanya gitu. Banyak istighfar, justru banyak sedekah. Gitu. Berantas tuh kemaksiatan. Kalau ada orang judi, narkoba, stop. Itu dulu gitu. Keluar dari kezaliman. Dan kalau ada orang yang beduk, apa beduk? Diam-diaman, nggak saling tegur sapa. Kita mesti mendamaikan. Baru sholat. Dulu pernah kejadian tuh di Jakarta Utara. Orang udah rame-rame sholat istisqa, nggak hujan. Terus mereka komplain, katanya kalau habis istisqa hujan, kok nggak hujan nih? Saya bilang, udah belum dipenuhi syarat-syarat sebelum istisqa. Apa itu katanya? Masyarakat diminta taubat, memperbanyak istighfar, banyak sedekah, belum katanya. Maksiat di stop, belum juga. Orang berhenti dari kezaliman, belum juga. Mendamaikan orang yang bermusuhan, belum juga. Gitu. Kalau gitu gimana? Jangan salahin Allah, karena syaratnya tidak dipenuhi. Gitu. Baik, kita lanjut lagi. Disunahkan katanya, menyuruh anggota masyarakat untuk berpuasa selama 3 hari sebelum sholat istisqa. Jadi puasa dulu 3 hari. Misalnya hari Ahad diumumin kepada masyarakat, umat Islam diminta untuk selama 3 hari, Senin, Selasa, Rabu berpuasa. Dan hari Kamis kita akan melaksanakan sholat istisqa. Umumin dulu, puasa dulu. Sebelum sholat istisqa dilakukan. Pada hari keempat, maka imam keluar bersama anggota masyarakat lainnya. Ngapain? Sholat berjamaah di lapangan terbuka dengan pakaian biasa. Pakaian biasa yang biasa nih, casual. Berjalan tenang dan tadarru, rendah hati, gitu. Menuju ke tempat sholat berjamaah. Sholat 2 rakaat katanya, seperti halnya sholat Id hari raya, kemudian berkhutbah dengan 2 kali khutbah serta memindahkan selendang. Ini bedanya, selendang atau sorban imam yang diikuti oleh makmum. Jadi di tengah-tengah khutbah, khotibnya memindahkan
sorbannya gitu. Nah makmum juga ikut gitu. Dianjurkan memperbanyak doa, istighfar dan berdoa seperti diajarkan Rasulullah dengan doa Rasulullah gitu. Kita lanjut lagi. Kenapa terjadi kemarau yang panjang? Boleh jadi karena ada yang gak beres. Kenapa banyak terjadi bencana? Ada yang gak beres nih. Apa itu? Ini dia. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan. Apabila kami berkehendak, kami itu Allah dan malaikat, untuk membinasakan katanya, suatu negeri. Gimana? Amarna mutrafiha. Pertama-tama kami suruh katanya orang yang hidupnya mewah agar bertobat pada Allah. Jadi orang-orang kaya, super kaya, tobat, minta ampun gitu. Kalau sudah disuruh bertobat, fafasaku fiha. Mereka katanya bukannya tobat, malah ngelawan, nentang, bangkang. Fahaqqa alhal qaul, maka kepada mereka berhak untuk mendapatkan hukuman dari Allah. Fadammarnaha tadmira. Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Berdasarkan ayat ini, boleh jadi bencana di mana-mana, paceklik yang berlangsung di mana-mana misalnya, kemarau yang terjadi di mana-mana karena ada yang nggak beres. Ada orang yang disuruh bertobat tak mau, malah fasik gitu. Salah satu sebab kebinasaan suatu negeri antara lain ditunjukkan dengan ayat itu. Karenanya sholat istisqa sebagai solusi dari kesulitan bagi masyarakat. Dengan kata lain, sholat itu solusi yang disediakan Allah kalau masyarakat mengalami masalah. Apa itu? Kemarau panjang, karenanya butuh air, minta pada Allah. Amin. Ya. Sampai sini dulu kali ya. Masih banyak nih. Belum sholat khauf, sholat dalam keadaan perang, sholat dalam keadaan takut. Masih ada yang lain-lain. Ini dulu deh. Ya. Ini juga ada banyak nih. Boleh tanya satu dua orang ya. Saya barusan sudah dikasih kabar nih, saya jam 2 mesti sudah ada di bandara. Assalamualaikum. Ya. Enggak. Ya, gini. Nabi rumahnya sebelah masjid. Ini Masjid Nabawi, sebelahnya itu rumah Nabi. Gitu. Ya. Jadi kalau bahasa kampung nempel di masjid. Nabi nggak pernah tinggal qobliyah. Kali itu, waktu itu, Nabi belum sholat qobliyah subuh. Nabi datang terlambat ke Masjid Nabawi. Sahabat semua udah selesai, udah qobliyah semua. Tinggal Nabi belum. Gitu. Karena lihat sahabat udah selesai semua sholat qobliyah, Nabi belum sendirian. Nabi kemudian bilang, ya Bilal qum, hai Bilal qomat. Bilal langsung qomat.
Padahal Nabi belum qobliyah. Sementara sholat qobliyah subuh mahal banget. Nabi bilang qomat bilang qomat. Udah selesai qomat, Nabi jadi imam, itu udah selesai jadi imam, kemudian Nabi pergi bergegas pulang ke rumahnya. Gitu. Sampai di rumahnya ngapain? Nabi sholat 2 rakaat. Ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasul, barusan sholat apa? Katanya. Bukankah habis subuh nggak ada sholat sunnah? Katanya. Kata Nabi, saya barusan mengqadha sholat qobliyah subuh. Berdasarkan hadis ini ingin memberikan paham bahwa penting banget sholat qobliyah subuh. Sampai saking pentingnya Nabi mengerjakannya di qadha. Gitu. Yang kedua, kenapa Nabi nyuruh qomat? Nabi sangat menghargai orang yang udah pada siap, udah silat qobliyah. Nabi nggak egois gitu. Udah qomat aja. Padahal belum qobliyah tuh. Gitu. Jadi kalau gitu mana? Kapan mengqadhanya? Begitu selesai sholat subuh, Bapak langsung qadha. Sebaiknya qadhanya di rumah. Kenapa? Karena kalau dikerjain di masjid nanti menimbulkan fitnah. Jadi pertanyaan, kata orang sholat apa Bapak? Bukankah habis subuh nggak ada sholat ba'diyah? Gitu. Nah, sholat di rumah. Makanya Nabi sholatnya di rumah, menghindari fitnah, menghindari persoalan yang mungkin ditanya oleh orang. Sholat di rumah aja. Gitu Pak. Oke, satu lagi. Cukup. Baik. Kita baca doa. Kapan-kapan kita ngaji lagi. Ini sholat khauf. Dalilnya mana sholat khauf gitu ya. Dan seterusnya. Saya sudah diingetin. Semula rencananya saya datang ke bandara asar. Tapi barusan dikasih tahu, Pak, jam 2 ya kalau bisa ditunggu. Baik, kita baca doa. Semua yang hadir, keluarga di rumah sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an allimnal Qur'an wa faqihna fid din wa allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.